Halo semuanya, kembali lagi di vlog kita Hanif dan kali ini kita mau bahas ini nih, Realme Yuan. Ya, ini adalah smartphone terbaru dari Realme, di mana Realme itu beberapa bulan lalu, kayaknya belum sampai 3 bulan ya, itu baru ngeluarin Realme 2 Pro, Realme 2 dan Realme C1. Entah kenapa tiba-tiba langsung keluar lagi Realme Yuan, di mana harganya ini juga mirip-mirip sama Realme 2 atau Realme 2 Pro gitu ya. Nah, kalau kita buka, ini isinya, pertama, ini ada kitab-kitab sama ada case-nya, case bening. Terus, ini HP-nya seperti ini. Kemudian ada tulisan di sini ya, Dreams, Ambition, Courage, Power, Passion. We fit it all in one box. Charger dengan logo Oppo dan sebuah kabel charger. Jadi sebenarnya gimana ya? Ini Realme ini nggak pengen dibilang Oppo, tapi chargernya pas dibuka ada tulisan Oppo-nya. Kan bikin bingung. Oke, sekarang kita taruh aja barangnya. Terus kalau kita lihat HP-nya secara langsung, ini bisa kita bilang ini tuh Oppo banget. Cuman kalau Oppo kan biasanya bukan bulat dia agak lonjong ke bawah. Ini dibikin bulat, kameranya posisinya sama, bahkan notch-nya ya, itu mirip banget sama Oppo F9, dimana sama juga kayak Realme 2 Pro. Dan kalau kita lihat desainnya sama persis seperti Oppo, seperti Realme 2 Pro, nyaris nggak ada bedanya kecuali di bagian kameranya sini, bagian flashnya nggak dibikin nyambung, terus juga nggak ada motif-motif diamond, pokoknya semuanya dibikin biasa saja, tapi gue suka karena bentuknya bagus, cuma di bagian-bagian sini agak sedikit kasar, dan touchscreen-nya terasa masih belum membaik, nggak seresponsif HP-HP lainnya. Cuma overall oke, kecuali satu, di bagian bawahnya dia masih pakai micro USB, belum pakai USB Type-C. Ada yang nanya kenapa sih pengen banget pakai USB Type-C? Kalau buat gua, USB Type-C itu penting. Kenapa? Karena portnya itu lebih durable dibandingkan dengan micro USB dan bisa nyoloknya lebih gampang. Dan yang ketiga, semua HP di rumah gua udah pakai USB Type-C. HP istri gua, HP gua. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas itu nggak perlu bawa-bawa 2 charger lagi, kabel yang berbeda-beda. Semuanya sama. Kemudian, yang udah pakai USB Type-C itu biasanya transfer rate-nya lebih cepat dan buat ngecasnya biasanya lebih cepat juga. Karena micro USB itu masih ada limitasinya. Sekarang kita balik lagi ngomongin spesifikasinya dan ini adalah smartphone pertama di dunia menggunakan Helio P70 dari MediaTek. Yap, skor AnTuTu-nya tinggi, dipakai buat main game lancar, kecuali tadi touch responsifnya agak begitu kurang. Dan performanya dipakai buat main PUBG segala macem enak. Meskipun kalau udah lama agak sedikit stuttering walaupun kita pakai di normal. Dan kalau untuk dipakai di high itu nggak begitu lancar, tapi wajar sih. HP di harga segini biasanya itu mainnya di normal aja udah cukup. Dan ketika main game gue ngerasa suhunya biasa aja, nggak panas tapi juga nggak adem banget juga. Tapi kalau makin lama kita pakai itu lama-lama dia makin ngedet-ngedet ya. Dan yang nggak kelupaan adalah OS-nya. OS-nya seperti biasa, Color OS, dan dia belum pakai Android Pie, jadi masih Android 8.1 atau Oreo. Dan agak unik sih, biasanya kalau HP Oppo atau HP Realme yang kemarin kita coba, itu bawaan defaultnya itu ada 5x6, artinya ikonnya di sini ada 5 ke samping, ya 6 ke atas. Tapi di HP ini justru defaultnya itu 4x6, bukan 5x6. Tapi itu nggak masalah karena gue langsung gantiin ke 5x6. Dan yang gue nggak suka dari HP ini adalah banyak banget bloatware-nya. Ya, ini kita langsung dapat macam-macam nih, ada GNT, Babe, iReader, Lazada, segala macam. Bahkan browser default bawaannya itu dikasih Opera kita dari sananya. Bukan Google Chrome atau browser bawaan dari Oppo. Tapi tetap ada sih Chrome-nya, ada di sini Google, kita langsung Chrome aja. Jadi buat kalian yang biasa pakai Chrome, tenang, nggak perlu download lagi, udah ada di sini. Dan semua bloatware yang ada di sini, itu kecuali yang bawaan kayak Game Space, Roaming itu nggak bisa dihapus. Tapi kalau kayak GNT Express, ini bisa di-delete. Dan lain-lainnya itu semua bisa di-delete. Terus dia juga punya AI engine dan katanya si P70 ini juga punya proses pengolahan gambar yang lebih bagus. Jadi kalau misalkan kita pakai kamera itu harusnya bisa lebih bagus dibandingkan dengan MediaTek Helio P60. Tapi nyatanya karena di HP ini yang diunggulkan adalah selfie-nya atau kamera depannya, otomatis kamera belakangnya hasilnya biasa aja. Seperti ini hasilnya. Kalau gue bilang hasilnya biasa aja, apalagi pas cobain videonya itu biasa banget. Dan hasil videonya juga seperti ini.
Masih terasa goyang-goyang dan warnanya juga kurang begitu enak kalau buat gua. Tapi meskipun kalian kecewa dengan kamera belakangnya, sebenarnya yang dijual dari HP ini bukan kamera belakangnya sih, tapi kamera depannya. Karena dia menggunakan sensor Sony 25 megapiksel, dimana ukurannya cukup besar kalau misalkan selfie kalian pengen jadi baliho itu bisa. Tapi seperti HP Oppo atau Vivo lainnya, kalau misalkan kita pakai kamera depan itu warnanya jadi agak kurang bagus gitu. Ya buat kalian suka fotografi mungkin nggak bagus, tapi buat kalian suka selfie pasti menurut kalian bagus. Meskipun sudah dimatikan beautification ya, tetap aja tone warnanya itu nggak bisa berubah. Ya biar kelihatan cantik sih. Jadi memang sepertinya HP ini bukan disegmentasikan buat orang-orang kayak gua yang pengen foto itu lebih real. Kemudian gimana soal layarnya? Sayangnya HP ini belum dilengkapi dengan pelindung layar apapun. Makanya dari baru dia udah langsung dikasih pelindung layar seperti ini. Ini bisa dilepas sih. Tapi kalau menurut gua jangan dilepas. Kemudian resolusi layarnya sudah pakai Full HD+, hasil warnanya segala macamnya itu menurut gua oke, fine, nggak ada masalah. Dan baterainya, ternyata baterainya 3500 mAh dan ini cukup besar. Jadi kalau misalkan kita pakai buat setiap hari, ini bisa lebih dari cukup ya. Dan sayangnya sekali lagi entah kenapa HP 3 jutaan ke bawah itu jarang banget yang pakai NFC, termasuk di HP ini. Kalau pakai NFC USB Type-C gue rasa sih oke banget. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita nyobain Realme U1 dengan harga yang ditawarkan, spesifikasi dan experience yang diberikan, menurut gue udah lebih dari cukup dan ini adalah salah satu HP yang value for money. Mungkin gue bisa bilang ini adalah HP Oppo yang tanpa iklan. Jadi sebenarnya kalau tanpa iklan tuh harganya segini gitu. Ya nggak sih? Oke, mungkin itu aja dari Hanif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Hanif pamit dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau kalian sudah beli, jangan lupa untuk komen di bawah. Bye!